Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penyelesaian masalah program linear dengan metode simplex. Yang dimana kelompok kami berisikan dengan Andri Setiawan, Sangaji Dwi Putra, Sumanto, Muhammad Fikriansyah, dan Abdurrahman Ramdhani. Metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear secara manual. Metode ini menggunakan variabel slack, table, dan variabel pivot untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah optimasi. Berikut ini adalah macam-macam istilah-istilah metode simplex. Iterasi, yaitu tahapan perhitungan yang bergantung pada nilai tabel sebelumnya. Variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 dalam iterasi. Variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 dalam iterasi. Nilai kanan atau NK, yaitu nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Berikutnya variabel slack, variabel tambahan yang mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan. Variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Variabel buatan, variabel yang ditambahkan untuk kendala atau sama dengan sebagai variabel basis awal. Kolom pivot, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Kemudian ada baris pivot, yaitu baris yang memuat variabel keluar. Elemen pivot, yaitu elemen pada perpotongan kolom dan baris pivot. Variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih menjadi basis pada iterasi berikutnya. Terakhir, variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari basis dan digantikan oleh variabel masuk. Berikut adalah contoh kasus. Untuk menggambarkan penerapan metode simplex dalam penyelesaian masalah program linear, kita akan menggunakan contoh sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Perusahaan ini ingin memaksimalkan laba berdasarkan pembatasan sumber daya yang dimiliki, yaitu bahan baku dan jam tenaga kerja. Berikutnya, contoh laba per unit produk. Produk A yang bernilai Rp20.000, produk B bernilai Rp30.000. Bahan baku yang tersedia 50 unit bahan baku per hari. Produk A membutuhkan 2 unit bahan baku per unit. Sedangkan produk B membutuhkan 3 unit bahan baku per unit. Dan adapun jam tenaga kerja yang tersedia 60 jam kerja per hari. Misal produk A membutuhkan 4 jam kerja per unit, sedangkan produk B membutuhkan 6 jam kerja per unit. Di kasus kedua, perusahaan ingin memaksimalkan laba yang diperoleh dengan memutuskan beberapa banyak produk A dan produk B yang harus diproduksi setiap harinya, dengan memperhatikan keterbatasan bahan baku dan jam kerja. Contoh, variabel keputusan, X1 jumlah unit produk A yang diproduksi per hari, X2 jumlah unit produk B yang diproduksi per hari. Pembatasan, 1 pembatasan bahan baku, 2X1 tambah 3X2 kurang dari 50. 2 pembatasan jam tenaga kerja, 4X1 tambah 6X2 kurang dari 60.
3. Pembatasan non-negatif X1 lebih dari 0, X2 kurang dari 0. Fungsi objektif atau untuk memaksimalkan laba. Maksimal Z sama dengan 20.000 X1 plus 30.000 X2. Tabel simplex awal, yaitu untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan metode simplex. Pertama-tama, kita mengubahnya menjadi bentuk standar dengan menambahkan variabel slack atau S1 dan S2 untuk pembatasannya. Contoh tabel simplex pada awal berdasarkan model standar di atas adalah sebagai berikut. Pada tabel ini, kita akan memulai iterasi dengan memilih kolom yang memiliki koefisien negatif terbesar dalam baris Z, yang menunjukkan variabel yang harus dimasukkan ke dalam basis. Pemilihan kolom dan baris untuk iterasi. Satu kolom yang memiliki koefisien negatif terbesar adalah X2 atau min 30.000. Sehingga kita akan memasukkan X2 ke dalam basis. 2. Untuk menentukan baris keluar, kita membandingkan rasio antara solusi dan koefisien pada kolom X2, yaitu solusi atau koefisien X2. Baris S1 50/3 sama dengan 16,67. Baris S2 60/6 sama dengan 10. Karena rasio terkecil adalah pada baris S2, maka S2 akan keluar dari X2 akan masuk ke dalam basis. Setelah beberapa iterasi, tabel simplex menunjukkan bahwa solusi optimal ditemukan dengan memproduksi 10 unit produk A atau X1 sama dengan 10 dan 10 unit produk B2 atau X2 sama dengan 10. Maka laba maksimum yang akan dapat diperoleh adalah Z sama dengan 20.000 atau 10 tambah 30.000 atau 10 sama dengan 200.000 tambah 300.000 sama dengan 500.000. Dari solusi yang diperoleh, perusahaan harus memproduksi 10 unit produk A dan 10 unit produk B setiap hari untuk memaksimalkan laba. Dengan kombinasi ini, maka laba maksimum yang akan dicapai adalah 500.000 per hari. Solusi ini juga memenuhi semua pembatasan sumber daya yang ada, yaitu bahan baku dan jam kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami atau kelompok 7. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.